Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas pemrograman berbasis objek. Dengan proyek yang kami ambil adalah pemesanan tiket pesawat. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Maria Fatimah Jedotukan dengan NIM 17191183. Yang kedua, Juan Firmansa dengan NIM 17191180. Yang ketiga, Hersandi Nurandika dengan NIM 17191229. Yang keempat, Ardi Ramadi dengan NIM 17191187. Berikut teman-teman saya akan mempresentasikan proyek yang kami buat. Terima kasih Maria. Saya bersama teman-teman akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu proyek bernama Traveling. Ini Traveling ini merupakan sebuah tempat untuk kita memesan tiket pesawat. Oke, jadi pada kali ini saya menggunakan 2 frame dan 1 class. Bisa dilihat di sini ini ada travel layout, data order, dan check out. Saya akan menjelaskan travel layout terlebih dahulu. Dan sebelum itu, untuk membuat ini kita harus bikin new project. Setelah itu bikin package-nya. Jadi package-nya saya namakan si travel, dan dalam travel ini ada 2 G-frame yang digunakan, yaitu pada travel layout dan checkout. Order merupakan dan 1 order yang merupakan kelas ya teman-teman. Ini adalah G-frame yang telah saya buat. Ini mulai dari form pengisian formulir detail traveler. Jadi orang yang melakukan traveler ini dia menginput data-datanya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya menggunakan G-label pada inisial namanya, nomor KTP, jenis kelamin, nomor handphone, dari waktu, tanggal, harga. Dan untuk garisnya ini saya menggunakan separator. Untuk garisnya separator, ada 2 button sini. Nah, laki-laki ada button buat untuk berpergian, kita pilih dari mana ke mana dan waktunya yang berapa dan tanggal dan harganya. Kita lihat source-nya. Jadi di sini source yang dibuat ini adalah class travel layout dari order, merupakan pengambilan tempat prosesnya data. Jadi gimana data akan diambil di situ dan di set, yang dimana akan dijelaskan nanti oleh Ardi. Pada public travel layout ini kelasnya, functionnya saya menggunakan this set location relative to null. Buat apa? Itu supaya nanti hasil proyeknya itu berada di tengah-tengah. Contohnya ini dia. Taran dulu ya guys. Ujung peran kita lihat. Ini dia akan berada di tengah. Kalau tidak menggunakan this set location relative to null, maka dia seperti ini. Dia tidak akan di tengah. Dia berada di samping. Oke. Kita lanjut. Balikin dulu ya. Balikin. Ya, di sini ada di next action perform, yaitu ada button lanjutkan. Saya berikan nama variabelnya itu next. Ini dia next. Pada next ini saya menggunakan string text 1 ini buat mengambil data dari teksnya nama. Data yang telah di input oleh
customer itu diambil. Jadi datanya diambil string 1 yang ini diambil datanya dari text fields ini diambil, terus nomor KTP, jenis kelamin dia diambil datanya. Ya, di sini ada perbedaannya nih guys. Ini ada get text dan ini get selected item. Jadi ini get selected item dia berfungsi untuk mengambil data yang ada pada menu ini, menu buttonnya, diambil datanya terus diubah ke string. Setelah itu ada di sini nomor HP juga, diambil datanya diubah ke string. Teks dari ini juga nih, kita lihat seperti sebelumnya pada jenis selected item juga teks dari merupakan variabelnya ya guys. Dari get selected item itu merupakan menu button dari Banda Aceh, dan setelahnya itu command txt ke kemana tujuannya. Oke. Waktu juga nih sama guys, waktu hari dan bulan dia ada ini guys, ada buttonnya. Jadi kalau kita lihat propertinya, di sini ada tanggal dari 1 sampai 31, dan perhatikan teman-teman, ini juga ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oke. Dan setelah itu mau pilih pembayarannya nanti apa. Jadi ini prosesnya bakal dari nama dulu, nama diambil, nomor KTP, jenis, nomor HP, dari itu maksudnya dari berangkat dari mana, tujuannya kemana, yang teks ke, dan waktu, hari, bulan, tahun, harga, dan pembayaran. Ya, lalu pada kali ini saya memanggil kelas checkout, different checkout yang ada di sini nih. Itu diambil buat dipanggil dulu dia untuk dipasangkan nilainya, nilai yang ada di atas yang telah diubah ke string. Setelah diubah jadi string, dia dibuatin variabel. Jadi teks nama diubah variabelnya menjadi teks 1 contohnya. Teks KTP jadi teks 2. Dan setelah itu diambil datanya ke teks nama, terus diubah, dipasang pada teks nama yang berada di checkout, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh Dika. Jadi di checkout teks nama ini merupakan variabel yang ada pada checkout yang ini guys. Yang ini. Maka nanti akan di set ke detail order. Ini semua diambil dari frame travel layout yang sudah dibuat. Sudah diambil menu pembayaran, ke total. Nah, ini checkout set visible true. Ini buat untuk menampilkan checkout yang ini untuk menghubungkan ke gframe checkout ini guys, set visible true. Dan dispose ini maksudnya setelah kita mengetik lanjut, maksud saya next, maka gframe yang sebelumnya akan keluar dengan sendirinya. Dan di sini ada juga teks ke, variabel ke. Jadi pada variabel ke ini saya memanggil order untuk memasangkan teks ke-nya kemana, di itemnya kemana, terus berubah menjadi string. Setelah itu order seleksi. Di sini adalah untuk seleksi harganya, misalnya
dari Ambon ke Pangkal Pinang itu 300.000. Ini semua berada pada order. Dan setelah itu di sini ada harga. Pada harga ini harga ini merupakan dari order juga ini, teman-teman. Teks harga. Nanti set teks dipasang di harga yang di sini, guys. Text field yang ini nanti harganya muncul. Jadi ubah menjadi string. Kenapa double? Soalnya pada saat inisialisasi di order ini dia menggunakan datanya itu double. Oke, guys. Oke, saya run ini semuanya ya, guys. Ini nama Juan, nomor KTP, jenis kelamin perempuan, nomor handphone ya. Dari harganya muncul, guys. Maaf. Terus waktu keberangkatan jam berapa? Jam 4, tanggal sekian, bulan, dan pastinya tahun terkini ya, guys, 2020. Pembayaran bisa BTN, BCA. Oke, lanjutkan. Maka frame yang sebelumnya tertutup, guys. Di sisa ini datanya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dika. Silakan Dika. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Ardi Rahmadi dari kelompok 5. Ingin lanjutin penjelasan dari Juan. Di sini back program travel. Fungsi class ini menyimpan loadingan dan variabel dan sebagian perantara untuk dipanggil di from class-nya. Public class order. Public string ini kelas variabel yang berisi nama, jenis kelamin, dari ke. Public long ini kelas variabel yang berisi panjang, contohnya ya nomor KTP, nomor HP. Public int ya, ini kelas variabel yang berisi hari, bulan, dan tahun. Public double harga. Public double harga ini berfungsi kelas variabel yang harganya itu panjang, yang banyak. Jadi di sini misalkan public string get name. Ini public ini variabel ini menjelaskan nama manggil dari sini, dari nama ini. Nah, yang selanjutnya ini public void set name, string nama, this is nama sama. Public void ini dari sini juga. Public string get dari kelas yang variabel yang ini dari memanggil untuk kata dari. Ini sama juga ya, public void set dari sama dari variable void dari. Public string get ke ini memanggil variabel ke. Public void set ke is ke memanggil variabel ke juga. Public string get jenis kelamin ini memanggil variabel jenis kelaminnya nih dari sini ke atas ya. Public void set jenis kelaminnya apa itu, ini memanggil ini sama juga di atas juga. Public long get nomor KTP, class variabel yang nomor KTP-nya berapa, ini memanggil juga di sini. Ntar ditulis public long get nomor HP.
class variabel yang memanggil nomor HP. Public void set nomor HP sama juga nih. Public intit get hari. Public intit get hari itu memanggil variabel kelas harinya hari apa itu. Public void set hari. Public intit get bulannya memanggil variabel bulan apa. Semuanya sama semua. Kalau public void kelamin, nah ini contohnya, kita udah di setting ini. Contohnya misalnya ke mana kita nih, public void set seleksi ke, misalnya ke Ambon. Nih, ini udah masuk sama harganya berapa nih? Itu 200. Terus ke Banda Aceh 250. Ke Bandar Lampung 300. Terus ini ke Bandung 350 ya. Untuk disket ke Denpasar 200. Untuk ke Gorontalo harganya 250, kita udah setting semua di sini. Ini ke Jakarta 300. Terus ke Jambi 350 ya, semuanya udah kita setting. Terus ke Jayapura 200 juga. Terus ke Kendari 250, ke Kupang 300, ke Makassar 350, ke Manado 200, ke Manokwari 250, ke Makassar 300, ke Mamuju 200, ke Padang 250, ke Palangkaraya 300, ke Palembang ini 350, ke Pangkal Pinang 200, ke Pekanbaru 250, ke Samarinda 300, ke Semarang 350, ke Serang 200, ke Surabaya 250, dan ke Sofifi 300, ke Tanjung Pinang 350, dan ke Tanjung Selok itu 200. Ini udah ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila terpikir dari saya, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Mansa dari kelompok 5 yang melanjutkan travel ini. Yang sebelumnya dilanjutkan oleh Ardi, yaitu order, saya melanjutkan check out. Nah, di sini ada label yang berfungsi untuk memanggil public class di bawahnya, yang seperti ini sampai ke bawah. Dan di option ini untuk memunculkan notifikasi seperti error atau yang berwarna merah di sini di nomor angka ini, langsung saja di public label get text bulan ini itu didesain ada di sebelah sini di Desember. Kalau yang get text dari itu munculnya dari sini, dan get text harga itu munculnya itu di harga sama dengan harganya itu berapa. Nah, hari keberangkatan itu ada di sini. Dan lanjut dari jenis ke kemana kita pergi, nama yang order, nomor HP yang order, nomor KTP, pembayaran, status pembayaran atau jumlah pembayaran, tahun keberangkatan atau tahun dibuatnya orderan ini,
total dan waktu di semua ada di desain ini. Nah, desain ini dibuat memakai G-label semua, dan jika di running hasilnya seperti ya, seperti ini hasilnya. Jadi ini sebelum di check out dari travel layoutnya, jadi sebelumnya hasilnya seperti ini. Jika sudah selesai, maka hasilnya itu seperti seperti ini. Nama misalkan nomor KTP-nya jenis kelamin laki-laki, pilih nomor HP misalkan. Nah, kita pilih tujuannya dari mana ke mana. Saya pilih dari Jakarta menuju ke Bandung misalnya. Waktunya disesuaikan sama jadwal kita sendiri. Itu jam 9 boleh. Dari tanggal berapa ya? 15 Juli 2020. Nah, harganya di sini sudah tertera, yaitu 350.000. Pembayarannya bisa melalui BCA, BNI, Mandiri, BTN atau tunai. Lalu klik lanjutkan. Nah, checkoutnya jadi seperti ini. Ada nama yang order, nomor KTP, jenis kelamin yang order, nomor handphone yang order, dan tujuan dari Jakarta ke Bandung. Waktunya jam 9 pagi dari tanggal 15 Juli 2020 dengan harga 350.000 dan pembayaran tunai. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi pemesanan tiket pesawat kelompok kami. Sebelumnya terima kasih karena sudah menontonnya, dan jangan lupa